Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 18. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang rumus perkalian dan penjumlahan sinus dan kosinus. Tapi sebelum kami melanjutkan ke presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pramita Dewi Maharani, absen 31 dari kelas 11 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Tesalonika. Jadi materi pertama yang akan kami jelaskan yaitu mengubah bentuk A cos X ditambah B sin X menjadi K cos X min A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 18. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang rumus perkalian dan penjumlahan sinus dan kosinus. Tapi sebelum kami melanjutkan ke presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pramita Dewi Maharani, absen 31 dari kelas 11 IPA 4. Dan juga teman saya Tesalonika, absen 35 dari kelas 11 IPA 4. Jadi materi pertama yang akan kami jelaskan yaitu mengubah bentuk A cos X ditambah B sin X menjadi K cos X min A. Jadi di sini kita memiliki soal, yaitu soal pertama cos 41 dikali cos 11 ditambah sin 41 dikali sin 11. Untuk soal seperti ini kita bisa menggunakan rumus cos A min B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Jadi cos 41 dan sin 41 sebagai A dan cos 11 dan sin 11 sebagai B. Jadi dengan seperti ini bisa langsung kita masukin aja, yaitu cos A min B cos A min B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Jadi cos 41 dikurang 11 sama dengan cos 41 dikali cos 11 ditambah cos 41 dikurang cos 11. Jadi kita bisa dapat di sini cos 41 ditambah 11 yaitu cos 52 derajat, dan cos 41 dikurang 11 yaitu cos 30 derajat. Jadi cos 52 derajat ditambah cos 30 derajat. Selanjutnya ada sin 41 dikali sin 11 sama dengan cos sama seperti tadi, cos 41 dikurang 11 atau cos A min B dikurang cos A plus B. Jadi cos 41 dikurang 11 dikurangi cos 41 ditambah 11, dan cos 41 dikurang 11 yaitu cos 30. Lalu cos 41 ditambah 11 hasilnya adalah cos 52. Jadi cos 30 dikurang cos 52. Di sini kita dapat hasilnya yaitu cos 41 dikali cos 11 ditambah sin 41 dikali sin 11 sama dengan cos 52 ditambah cos 30 ditambah cos 30 dikurang cos 52. Jadi sama dengan 2 dikali cos 30. Cos 30 itu hasilnya adalah setengah akar 3. Jadi 2 dikali setengah akar 3 yaitu hasilnya akar 3. Soal selanjutnya, jika 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat, maka himpunan penyelesaian dari 2 cos X min akar 2 sama dengan berapa? Jadi cara kita ngerjain soal ini itu kita harus buat kedua sisi ini memiliki nilai yang sama. Jadi 2 cos X sama dengan akar 2, lalu 2 dari sini ini kita pindah ke kanan, jadi cos X sama dengan 1/2 akar 2. Lalu kita harus bikin kedua sisi ini memiliki nilai yang sama. Maksudnya itu kita harus bikin juga kanannya ini cos berapa. Nah 1/2 itu kan kita tahu 1/2 akar 2 ini hasilnya itu cos 45 derajat. Jadi kita tulis cos X sama dengan cos 45 derajat. Setelah itu kita dapat samakan pakai rumus yang sama. Jadi X sama dengan alfa 45 derajat tambah K dikali 360, terus min 45 derajat tambah K dikali 360. K sama dengan 0, X. Jadi X yang pertama itu 45 ditambah 0 dikali 360, hasilnya itu 45. Yang kedua itu hasilnya min 45. Selanjutnya ada soal tentukan nilai dari sin 105 ditambah sin 15 derajat.
untuk soal seperti ini kita bisa menggunakan rumus, yaitu sin A plus sin B sama dengan 2 sin A tambah B per 2 dikali cos A min B per 2. Dan sama seperti yang sebelumnya, sin 105 sebagai A dan sin 15 sebagai B. Jadi bisa langsung kita masukin aja, sin 105 ditambah sin 15 sama dengan 2 sin dikali 105 ditambah 15 per 2 dikali cos 105 dikurang 15 per 2. Jadi hasilnya adalah 2 sin 105 ditambah 15 per 2 dikali cos 105 dikurang 15 per 2. Jadi di sini kita bisa turunin lagi, jadi 2 sin 105 ditambah 15 adalah 120, jadi 2 sin 120 per 2, dan selanjutnya cos 105 dikurang 15 per 2, 105 dikurang 15 itu hasilnya 90, jadi cos 90 per 2. Terus bisa kita turun lagi, jadi 2 sin 60 dikali cos 45, 120 dibagi 2 adalah 60, dan 90 dibagi 2 adalah 45. Makanya hasilnya itu bisa jadi 2 sin 60 dikali cos 45. Soal selanjutnya, dengan menyatakan 105 derajat sama dengan 60 derajat ditambah 45 derajat, tentukan nilai dari sin 105 derajat. Nah, cara yang kita pakai untuk cari nilai 105 derajat ini, kita pakai rumus jumlah dan selisih dua sudut, yaitu sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Nah, disitu kan yang ditanyakan sin 105, berarti sin 60 ditambah 45, sin 105 derajat sama dengan sin 60 ditambah 45 derajat sama dengan sin 60 derajat ditambah 45 derajat sama dengan sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 60 derajat ditambah sin 45 derajat. Selanjutnya, kalau kita lihat di tabel trigonometri itu, hasil dari sin 60 derajat, cos 45 derajat, tambah cos 60 derajat, sin 45 derajat itu 1 per 2 akar 3 dikali 1 per 2 akar 2 ditambah 1 per 2 dikali 1 per 2 akar 2 sama dengan 1 per 4 akar 6 ditambah 1 per 4 akar 2, hasilnya 1 per 4 dalam kurung akar 6 tambah akar 2. Dan materi terakhir itu ada membahas contoh soal UTBK atau HOTS, dan soalnya itu tentukan nilai dari cos 120 dikali sin 60. Langsung bisa kita jawab aja. Di sini pakai rumus yang sama kayak tadi, yaitu 2 cos A sin B sama dengan sin A plus B dikurang sin A min B, dan cos 120 sebagai A dan sin 60 sebagai B. Langsung kita masukin aja, cos 120 dikali sin 60 sama dengan setengah, buka kurung sin A adalah 120 dan B adalah 60, jadi sin A plus B yaitu sin 120 ditambah 60 dikurangi sin A min B yaitu sin 120 dikurang 60. Cos 120 dikali sin 60 sama dengan setengah, sin 120 ditambah 60 itu sin 180, dan sin 120 dikurang 60 itu adalah sin 60, jadi setengah dikali sin 180 dikurangi sin 60 derajat. Terus bisa kita turunin lagi, jadi setengah, sin 180 itu hasilnya 0, dan sin 60 itu hasilnya setengah akar 3, jadi bisa langsung kita turunin, yaitu setengah dikali 0 dikurang setengah akar 3, jadi hasilnya adalah min 1/4 akar 3. Nah, jawabannya akan saya paparkan. Misalnya nih, kita permisalkan jika 3 cos X dikurang dengan 5 sin X, hasilnya itu A. Karena yang diminta soal itu kuadrat, maka kita bikin kuadrat dua sisi. Maka hasilnya itu 9 cos kuadrat X min 30 sin X cos X plus 25 sin kuadrat X sama dengan A kuadrat. Nah, ini tuh persamaan 1. Nah, terus kan diketahui 3 sin X plus 5 cos X sama dengan 4. Nah, ini tuh kita kuadratin jadi dua sisi. Jadi hasilnya itu 9 sin kuadrat X plus 30 sin X cos X plus 25 kuadrat X sama dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat itu kan 16.
Habis itu kita jumlahin persamaan 1 sama persamaan 2-nya. Jadi 9 dalam kurung cos kuadrat X plus sin kuadrat X plus 0 plus 25. Nah, 0-nya itu kita dapat dari min 30 sin X cos X plus 30 sin X cos X. Jadi kan hasilnya 0 tuh. Nah, habis itu kita tambahin 25 dalam kurung sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Lalu seperti yang kita ketahui, rumus identitas trigonometri itu kan sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini tuh juga berlaku sehingga persamaannya jadi 9 kali 1 tambah 0 tambah 25 kali 1 sama dengan A kuadrat plus 16. Kita hitung, jadi hasilnya itu 34 sama dengan A kuadrat plus 16. A kuadrat sama dengan 34 dikurang 16, jadi hasilnya itu 18. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan kata atau kekurangan dalam menjelaskan soal-soal yang sudah dibahas tadi. Semoga bermanfaat. Maaf kalau pemaparan materi kali ini kita ada penjelasan yang kurang atau ada yang salah atau kita kecepatan. Kiranya dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.